YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin aja ceritanya. Bab 46. Koma dan balas dendam. Sudah 1 minggu, gadis itu terbaring. Namun, belum ada tanda-tanda untuk sadar. Dokter khusus yang menanganinya pun belum bisa memastikan ia akan sadar. Gadis itu tak lain adalah Aurel. Ia dinyatakan koma setelah selamat dari kematiannya. Sedangkan David, ia tidak sempat berbicara sepatah kata pun dengan Aurel. 5 hari yang lalu, Aurel sempat membuka matanya sebentar. Belum sempat 1 menit, bahkan dokter yang menanganinya baru saja hendak memanggil David yang berada di luar. Aurel terlebih dulu menutup matanya kembali. Saat itu, kondisi Aurel belum stabil. Dan sekarang, Aurel dalam keadaan koma akibat adanya cedera pada otaknya serta pembuluh darah yang pecah. Dokter pun takut jika Aurel sadar dari komanya, ia akan mengalami trauma berat dengan kejadian sebelumnya. Bahkan bisa saja Aurel akan mengalami hilang ingatan untuk sementara atau selamanya, di mana ia yang dihukum berat oleh David. Saat David mengetahuinya, ia berniat ingin mencuci otak Aurel langsung. Tentunya agar Aurel bisa melupakan semuanya dan tidak akan mengalami trauma itu. Tetapi dokter belum mengizinkannya. Karena itu hanya akan memperburuk keadaan Aurel. David yang mengetahuinya, ia pun hanya bisa pasrah demi kebaikan Aurel. Jika Aurel tidak sadar selama 1 bulan dari komanya, ia bisa saja akan hilang ingatan akibat otak yang lama tidak berfungsi. Tentu saja itu akan mempermudah keinginan David untuk menghilangkan ingatan Aurel. Daniel duduk di kursi yang ada di sisi ranjang Aurel, menatap Aurel dengan lembut. "Maafkan aku karena baru mengetahui semuanya," ucap David lirih sambil memegang telapak tangan Aurel. Maksud dari kata-kata David adalah ia baru saja mengetahui semua tentang Aurel. Awalnya, ia hanya mengetahui kalau Aurel adalah adik Daniel. Namun kenyataannya, Aurel hanyalah adik angkat saja. Dan David sekarang juga sudah mengetahui ibu Aurel, yang tak lain adalah ibu Nita. David tidak menyangka kalau istrinya hanya dijadikan mesin ATM oleh ibunya. Sebagai suami, tentu saja David merasa sangat marah. Apalagi karena ibu Nita, David telah menghukum serta menyalahkan istrinya. Padahal, istrinya sama sekali tidak membuat masalah apapun. Jika bukan karena merasa ganjal, mungkin David tidak akan tahu kalau ibu Nita adalah ibu Aurel. Sebab Daniel begitu menyembunyikan identitas asli Aurel. David yang awalnya bermusuhan dengan Daniel, kini ia sudah melupakannya. Tidak ada lagi rasa iri dan dalam diri David atas kesuksesan yang diraih oleh Daniel. David sangat berterima kasih kepada Daniel karena sudah mau menjaga dan menganggap Aurel seperti adik sendiri. Bahkan David berencana akan menemui Daniel jika nanti Aurel sudah sembuh. Sekaligus, David ingin merayakan pernikahannya kembali dengan acara besar-besaran. Bukan itu saja, setelah pulang, Daniel juga berniat ingin menyelesaikan masalahnya dengan ibu Nita. David berjanji akan membalas semua perbuatan ibu Nita terhadap istrinya. Untuk sementara, David membiarkan ibu Nita untuk bersenang-senang terlebih dulu dalam rumah Daniel. Jika sudah waktunya, maka ibu Nita tidak akan bisa selamat lagi. Yang pasti, David tidak akan membiarkan ibu Nita untuk menghancurkan keluarga kecil Daniel.
Apalagi sampai mengambil hartanya dengan cara halus. Cara halus itu tak lain dengan cara mengumpulkan dikit demi sedikit tanpa sepengetahuan. Aku tidak peduli jika itu ibumu dan ibu mertua bagiku. Aku akan tetap menghukumnya, ucap David tegas. Kemudian David melirik jam arloji di tangannya yang menunjukkan pukul 7 malam. Ini waktunya ia untuk pergi, karena ada pertemuan penting, masalah proyek besar yang akan dibangun. Cup, cup, cup. David mencium kedua pipi dan juga dahi Aurel dengan lembut. Seolah tak ingin pergi, David menempelkan nama bibirnya di dahi Aurel. Sebelum pergi, David terlebih dulu menekan bel yang disediakan khusus untuk memanggil perawat. Satu perawat masuk dalam kamar pasien. Ia membungkuk hormat di hadapan David. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanyanya dengan sopan, dengan kepala menunduk sedikit. "Tolong jaga istri saya ada pertemuan penting. Masalah bayaran, Anda tidak perlu khawatir," sahut David yang bersiap ingin keluar. "Baik, Tuan, saya akan menjaga nona muda," ucap perawat itu. "Bagus, jaga dia dengan baik. Jika tidak, nyawa taruhan," ucap David dan segera pergi. Sedangkan sang perawat yang mendengarnya, ia menelan langsung ludahnya dengan kasar. "Anda sangat beruntung, Nona, mendapatkan suami seperti Tuan. Saya sungguh sangat salut dan juga iri," ungkap perawat itu seraya duduk di sofa panjang. Karena tidak ada yang dikerjakan, perawat itu lebih memilih untuk bermain game di ponsel miliknya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.